Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kembali kita hadiri kajian kitab Al-Matjar Ar-Rabi, jual beli yang menguntungkan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang wudu. Kapan disyariatkan wudu, bagaimana tata cara wudu, pembatal-pembatal wudu, sunnah-sunnah wudu, kesalahan wudu, apa manfaat wudu. Dan hari ini berkenaan dengan wudu tersisa 3 masalah. Satu, tentang siwak, gosok gigi yang mengiringi wudu. 2, bacaan sesudah wudu. Dan yang ketiga, tentang sholat sesudah wudu. Baik, berbicara tentang siwak, gosok gigi, di kultum Ramadan kemarin sudah kita bahas. Tapi tentu namanya juga kultum, pasti saya sampaikan materi itu sesingkat-singkatnya. Berbicara tentang siwak, satu, apa manfaat siwak? Di sini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb." Gosok gigi, bersiwak itu membuat mulut bersih dan mengundang ridho Allah. Jadi manfaatnya dunia dan manfaatnya ke atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dokter gigi khususnya jauh lebih fasih kalau menerangkan manfaat gosok gigi. Bahkan kalau Bapak tanya kepada dokter gigi, ternyata gosok gigi tidak cukup, tapi setengah tahun sekali harus ada pembersihan karang gigi. Dan gigi itu jangan dianggap enteng, karena anggota pengajian kita punya penyakit jantung, ada gigi yang bolong-bolong, 4 gigi harus dicabut. Kalau tidak, kuman-kuman akan masuk ke gigi yang bolong itu dan akan menyerang jantung. Jadi masalah gigi ternyata sangat penting untuk diperhatikan. Baik, masalah pertama selesai. Manfaat gosok gigi, mulut bersih, kemudian Allah akan ridho. Yang kedua, kapan kita disyariatkan untuk gosok gigi? Satu, ketika akan ngobrol dengan Allah. Ngobrol dengan Allah itu maksudnya ketika akan berdoa, ketika akan baca Quran, ketika sholat, ketika tawaf, sa'i. Pokoknya kita sedang berdialog dengan Allah. Mana dalilnya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudu'in, seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan gosok gigi setiap akan sholat dan setiap mengiringi wudu. Di sini sholat itu kan bertemu dengan Allah, ngobrol dengan Allah, karena Rasulullah dalam satu hadis menyebut fa innahu yunaji rabbahu. Salat itu cara bagi kita untuk ngobrol dengan Allah. Maka pastikan Bapak-bapak kalau sedang salat atau mau salat, mulut dalam keadaan fresh. Baik, ini yang pertama. Kedua, gosok gigi ketika akan ketemu orang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ada sahabat datang ke masjid, kok tidak gosok gigi, disuruh pulang. Fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu adama, karena malaikat
juga terganggu dengan aroma mulutmu, sebagaimana kalian semua sesama keturunan anak Adam pasti akan tidak nyaman kalau ada jamaah datang belum gosok gigi. Jadi orang ini disuruh pulang. Baik, termasuk dalil lain adalah ketika Aisyah ditanya ma awwalu syai'in bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Aisyah, kebiasaan Rasulullah kalau di depan pintu, sebelum ngetuk pintu, yang beliau lakukan apa? Kana yabda'u bis-siwak. Beliau biasa memulai dengan bersiwak dulu. Gosok gigi, mulut sudah fresh, baru ketuk pintu, ketemulah dengan Aisyah. Jadi hubungan suami istri itu akan baik kalau masing-masing menjaga fisiknya. Jangan sampai mulut kita bau. Maka banyak kan ibu-ibu tidak mau dicium suaminya. Sikatan kono, mambu, kan begitu. Mungkin tidak. Oh, mungkin. Baik. Ini kedua. Ketiga, ketika aroma mulut berubah. Aroma mulut sudah mulai berubah. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili" karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatasawwaku bisiwakin. Rasulullah kalau bangun tidur yang dilakukan adalah bersiwak. Karena orang tidur mulutnya terkatup dalam rentang sekian jam, bakteri di mulut itu kan main. Maka bapak-bapak kalau bangun tidur mulutnya pasti bau, efek dari bakteri yang bekerja di mulut lewat air ludah. Maka Rasulullah sebelum sholat tahajud saat bangun tidur langsung gosok gigi. Maka sangat bagus kalau bapak-bapak habis makan di warung Padang misalnya, itu kan lemaknya banyak. Nah, gosok gigi. Jangan berlama-lama untuk membiarkan makanan-makanan atau lemak-lemak itu menyebabkan sarang penyakit. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai minum susu, beliau di Sahih Muslim berkumur-kumur minimal. Setelah itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau punya kebiasaan selesai minum susu selalu kumur-kumur?" Beliau bersabda, "Inna lahu dasman." Karena susu mengandung lemak. Jadi harus segera disingkirkan. Baik, ini yang ketiga dan keempat. Nah, ini yang susah. Sebelum dicabut nyawa menghadap Allah, kalau bisa gosok gigi terlebih dahulu. Ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di kitab Umdatul Ahkam bagi yang belajar kitab Umdatul Ahkam. Hari Senin, orang yang terakhir kali menengok Rasulullah adalah Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Adiknya Aisyah. Nah, ketika Abdurrahman masuk untuk menengok, ternyata yang dilihat oleh Rasulullah bukan wajah adik iparnya, tapi siwak yang ada di tangannya. Akhirnya apa? Fanawaltuhu wa qadimtuhu wa tayyabtahu. Aku ambil itu kayu siwak dari adikku, aku gigit-gigit, aku bikin lembut. Setelah itu aku berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah gosok gigi. Apa komentar Aisyah? Fama ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatasawwaq istinanan ahsana minhu qad. Belum pernah aku melihat Rasulullah gosok gigi sebagus sertertib hari itu. Berarti inilah gosok gigi terbaik Rasulullah. Begitu selesai, kayu siwak diberikan Aisyah, Aisyah memberikannya kepada Abdurrahman bin Auf, kemudian pamit. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Wa inna lil mauti
la sakarat, kematianku Aisyah sudah masuk gerbang sakaratnya, sekarat. Maka Aisyah Rasulullah segera menyandarkan tubuh di pangkuan Aisyah. Kemudian Rasulullah mengucapkan berkali-kali, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. Terus ini beliau ucapkan, dan inilah kalimat terakhir keluar dari Rasulullah saat dicabut nyawa. Jadi sebelum menghadap Allah silakan gosok gigi dulu. Biasanya ini yang tahu bisa melaksanakan yang akan menghadapi eksekusi mati. Biasanya orang yang akan menghadapi eksekusi mati kan disuruh makan dulu. Makan apa yang paling enak. Tapi di sini kalau bisa gosok gigi dengan gosok gigi yang terbaik. Nah, kemudian berbicara tentang gosok gigi, apa ada persamaan gosok gigi dengan kayu siwak dan sikat gigi yang ada Pepsodentnya? Jawabannya ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama membersihkan mulut dan sama-sama berhak mendapatkan pahala. Jadi kalau Bapak gosok gigi pakai kayu siwak dapat pahala, sementara kalau pakai sikat gigi, pakai Pepsodent dan lain sebagainya juga dapat pahala. Ini persamaannya. Yang membedakannya adalah gosok gigi pakai odol tidak disarankan lebih dari 2 atau lebih dari 3 kali dalam sehari. Bahkan saya ngobrol dengan Pak Dokter, kalau gosok gigi itu odolnya jangan seperti yang ada di iklan, dari ujung ke ujung. Kata Pak Dokter itu salah. Ya namanya juga pabrik, pengennya cepat habis, terus orang itu beli lagi, padahal cukup odol sedikit itu sudah cukup. Jadi gosok gigi pakai odol jangan banyak-banyak, 3 itu sudah pol. Tapi kalau menggunakan kayu siwak sehari mau 40-50 kali insya Allah aman. Baik, selesai tentang siwak. Jadi siwak, gosok gigi mengiringi wudu sehingga sholat dalam keadaan mulut sudah fresh. Baru kemudian selesai wudu kita dianjurkan membaca bacaan yang cukup terkenal, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbihul wudu'a. Tidaklah seorang kalian menunaikan wudu kemudian memperbagus menyempurnakan wudunya, setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dalam riwayat yang lain biasanya ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka nanti pada hari kiamat futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Terbuka 8 pintu dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana yang dia sukai. Baik, bicara tentang pintu surga. Kalau disebut pintu surga tentu ada pintu neraka. Pintu surga itu jumlahnya ada 8, hadisnya ini. Berbeda dengan pintu neraka di surat Al-Hijr, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Neraka jahanam memiliki 7 pintu. Nah, kembali ke pintu surga. Pintu surga itu dibuka sifatnya pekanan, tapi juga dibuka sifatnya tahunan. Kalau pekanan, maka Rasulullah bersabda tuftahu abwabul jannati ats-tsamaniyati likulli yaumil itsnaini wal khamis. 8 pintu surga selalu dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Nah, sementara sifatnya tahunan nanti dibuka sebulan penuh pada bulan
Ramadan. Baik. Nah, di sini kalau Bapak pengen dipanggil-panggil dari semua pintu, jadi 8 pintu, pengen dimasuki, biasakan wudu selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Insyaallah enteng, ringan. Sementara kita akan dipanggil dari 8 pintu, rebutan pengen kita yang memasukinya. Baik, 8 pintu selesai. Tapi kalau disebut pintu, dari sekian 8 pintu, yang paling spesial adalah pintu bernama Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak mungkin dimasuki kecuali orang itu di dunia pernah menunaikan saum. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pintu ini disebut dengan Rayyan? Kita buka kamus. Rayyan atau ray itu adalah tenggorokan ketika kering, hausnya luar biasa, tiba-tiba kemasukan air, begitu celes, rasanya dalam bahasa Arab itu namanya Rayyan. Bahasa masalahnya apa, Pak? Seger ya, seger. Tidak hanya seger, seger. Apa? Ada istilah lain? Terus pokoknya gitulah. Mak celes ya, mak celes ya. Jadi karena mak celes itu bahasa Arabnya Rayyan, maka wajar orang yang pernah berhaus-haus sepanjang hari tiba-tiba mak celes di dunia, maka di akhirat dipanggil dari pintu mak celes tadi, Rayyan. Sehingga kalau bapak-bapak punya anak laki-laki diberi nama Roy atau perempuan Royani, wah bagus. Kan ada Roy Martin, apa? Roy Suryo ya, Roy Suryo. Ya betul ya. Masya Allah, Roy Suryo, mantap ini. Semoga istiqomah beliau. Nah itu Roy itu bagus. Royani, kan ada Ida Royani, itu sebenarnya bagus, berasal dari bahasa Arab. Kan kita bisa bertabaruk, ngalap berkah dari nama. Seperti ada anggota pengajian kita namanya Suharto. Suharto itu kan bagus, Su itu bagus, Harto harta. Maka saya beri usul, Pak, Bapak akan punya anak ya? Insya Allah saya punya anak. Nanti anak lahir laki-laki diberi nama Abdul Razak, hamba Allah yang maha memberi limpahan rezeki. Jadi nama itu kalau bisa diislamkan. Atau Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Ketika bapaknya namanya Sugiharto, diarabkan menjadi Abdul Ghani. Untuk apa? Bertabaruk, ngalap berkah dari nama. Baik, selesai membaca bacaan sesudah wudu. Akhirnya setelah itu disunahkan untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Tentu kita tidak bisa melewatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil islami fa inni sami'tu dufana alaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutibali an usolliya. Bilal, tolong tunjukkan kepadaku amalan apa yang kamu rutinkan ketika kamu sudah dalam keadaan Islam. Amalan rutinmu apa? Karena baru saja aku mendengar suara sendalmu di surga. Di sini, kata Rasulullah, di sini bukan di mana-mana. Di sini baru saja suara sendalmu di surga aku dengarkan. Maka Bilal menjawab, amalan rutinku adalah setiap selesai wudu saya langsung mengerjakan sholat 2
rakaat. Inilah salat ba'da wudu. Kelihatannya enteng, tapi insya Allah berat. Jadi kalau Bapak mau niru Bilal berarti 24 jam dalam keadaan berwudu. Kalau ngentut langsung wudu, langsung sholat 2 rakaat. Berat atau ringan? Oh berat. Coba Bapak sedang nyetir tiba-tiba ngentut, ya pasti nyari masjid atau rest area atau minimal pom bensin. Kemudian akhirnya wudu, sholat, berangkat lagi, ngentut lagi, minggir lagi. Itu kelihatannya ringan tapi berat luar biasa. Baik, kita akan mengambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, berarti alas kaki penghuni surga adalah sendal. Karena Rasulullah bersabda, baru saja aku mendengar suara sendalmu di surga. Sebagaimana alas penghuni neraka juga sendal. Karena di Sahih Muslim ketika Rasulullah bercerita tentang Abu Thalib, muntailun bina'laihi yagli biha dimahuhu, pamanku Abu Thalib dikenakan sendal di kaki sementara kepalanya mendidih. Jadi sendal itu alas kaki ahlul jannah dan ahlun nar. Pertanyaannya, lah kalau di sana saya pengen sepatu, boleh tidak? Oh bisa. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun walakum fiha ma yaddaun. Seluruh penghuni surga akan dikabulkan semua yang mereka lamunkan dan minta kepada Allah. Maka ini jawaban saya ketika ada anak TK dengan polos tanya, nanti di sana di surga saya bisa minum es krim tidak? Ya ayat ini. Apapun yang diingat dari dunia kemudian dia minta, langsung saat itu juga akan dikabulkan. Bahkan berbicara tentang makanan di surga, ternyata apa yang Bapak makan di dunia itu juga akan kita makan di surga. Karena di surat Al-Baqarah ayat 20-an, saat Bapak makan komentarnya apa? Hadalladzi ruzikna min qabl. Loh, bukankah ini rezeki yang pernah kita makan dulu di dunia? Berarti yang makan sambal tumpang, sayur bobor, oblo, apa lagi? Gereh, tongseng, termasuk yang pernah jajan sate Pak Manto misalnya. Wah, itu nanti akan dimakan di sana. Maka sering-sering makanlah, banyak makan. Berbagai macam makanan dimakan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan keunggulan Bilal. Apa kelebihan Bilal? Satu, Bilal itu muadzin. Kalau muadzin berarti atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Lehernya nanti paling panjang. Insya Allah pekan depan baru kita bahas. Yang kedua, Bilal kata Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, la in agdabtahu agdaba rabbaka. Bilal kalau geting kepada seseorang maka Allah juga geting kepada orang itu. Kalau Bilal senang kepada seseorang, Allah juga akan mencintai orang itu. Ini kan luar biasa. Berarti antara Allah dengan Bilal itu one heart, itu satu hati. Maka jangan coba-coba membuat tersinggung Bilal bin Rabah. Karena apa yang dicintai akan dicintai oleh Allah, yang dibenci oleh Bilal akan dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita kalau bisa bapak-bapak punya amalan-amalan yang sifatnya rutin sehingga menjadi bekal kita nanti pada hari kiamat. Terserah bapak-bapak punya amalan apa. Contoh di Sahih Muslim, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusnin qata'ah min dhahri tariq. Aku melihat orang itu di surga, amal yang membuat dia masuk surga adalah rajin merapihkan dahan-dahan pohon yang ada di kanan kiri jalan. Kelihatannya kan sepele.
pohon di kanan kiri jalan, pang-pangnya terlalu panjang, karena tu'dzil muslimin, karena akan mengganggu umat Islam yang lalu lalang dengan kendaraan, kemudian dirapikan dan dia lakukan rutin sampai dia mati. Akhirnya dia bisa masuk surga. Jadi kalau bisa bapak-bapak punya amalan yang sifatnya rutin meskipun enteng. Contoh di Bekasi ada bapak-bapak setiap datang untuk sholat subuh, raketang maklutik, dia masukkan duit. Ketika saya ngobrol, Pak, saya lihat Bapak kalau sholat subuh pasti memasukkan duit. Itu sisa belanja, betul, sisa belanja istri saya. Meskipun 2.000 1.000. Alasannya apa? Alasannya karena di pengajian saya menyampaikan setiap matahari terbit, para malaikat serempak berdoa, Allahumma a'ti munfiqan salafan, ya Allah, kepada orang yang berinfak hari ini gantikan hartanya dengan yang lebih baik. Saya pengen doa saya dengan doa malaikat dengan infak saya jaraknya masih dekat. Silahkan dirutinkan sampai mati. Atau Ibnu Domdom, nah, bapak-bapak kalau mau niru Ibnu Domdom boleh, bagus. Setiap mau tidur dia selalu berdoa, ya Allah yang hari ini ngerasani, yang hari ini bikin saya keloro-loro, ampuni dia ya Allah. Pertemukan aku dengan dia nanti di surga. Enteng atau enteng, Pak? Oh, abot. Bapak geding terus yang digedingi didoakan. Oh, belum tentu bisa. Tapi kalau Bapak mau lakukan silahkan. Rutinkan tiap hari. Baik. Kemudian dari hadis ini kita juga mendapatkan pelajaran, berarti surga hari ini sudah ada. Buktinya sendalnya Bilal sudah dengar. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah yang punya pemahaman bahwa surga hari ini belum ada, baru diciptakan nanti pada hari kiamat. Oh, tidak bisa. Surga hari ini ada sebagaimana neraka juga sudah ada. Karena kalau kita belajar prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, di sana ada matan, ada kalimat al jannatu wan naru makhluqatani maujudatani. Surga dan neraka hari ini sudah ada dan hari ini sudah diciptakan. Termasuk dalil setiap Senin dan Kamis pintu surga selalu dibuka. Setiap Ramadan full sebulan penuh pintu surga dibuka. Termasuk hadis yang ibu-ibu biasanya tidak suka kalau dibacakan hadis ini, la tu'dhi imra'atun fid dunya illa qalatil hur al'in fil jannah la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa alaiki dahilun wa sayufarikuki ilaina. Kalau ada suami keloro-loro karena kelakuan istrinya, pada saat yang sama bidadari di surga langsung tahu dan langsung mengeluarkan komentar, jangan sakiti suamiku, kamu sudah keterlaluan. Di samping cuma sementara, Allah wafatkan dia untuk dipertemukan dengan diriku. Berarti bidadari itu sudah tahu siapa calon suaminya dan tahu kapan suaminya sedih karena disakiti oleh istrinya di dunia. Baik, jadi hadis ini menunjukkan surga hari ini sudah ada. Kemudian dari hadis ini berarti Rasulullah tahu sedikit perkara gaib. Karena surga itu kan masalah gaib. Tapi Rasulullah tahu. Pertanyaannya, mana dalil bahwa para nabi diberi hak untuk mengetahui perkara gaib? Dalilnya adalah alimul ghaibi di surat Jin ayat-ayat akhir, Allah yang mengetahui perkara gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, tidak diberitahukan perkara gaib itu kepada siapapun illa manirtado mir rasulin, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah dari kalangan para rasul. Maka Rasulullah mendengar suara siksaan kubur.
Rasulullah pernah mencium aroma surga. Rasulullah pernah melihat Amr bin Luhai al-Khuzai diputar-putar oleh Allah lewat ususnya, karena dialah yang pertama kali merusak ajaran Nabi Ibrahim. Di peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan bentuk-bentuk siksa neraka, dan itu semuanya adalah perkara gaib. Baik, insya Allah cukup. Berarti pekan depan kita akan memburu pahala dari bab adzan. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya. Ya, boleh tidak wudhu dalam keadaan telanjang? Kalau di Bekasi pertanyaannya tidak begitu. Boleh tidak ibu-ibu andukan langsung pakai mukena langsung sholat? Kalau ini kan wudhu dalam keadaan telanjang, ini lebih ekstrim lagi, nggak pakai apa-apa langsung pakai mukena. Kalau yang pertanyaan dari Bekasi, jawaban saya, Bu, ibu sholat seperti itu secara hukum sah karena tertutup aurat. Tapi berani tidak keluar beli sayur dengan pakaian seperti itu? Langsung mikir, lah kalau keluar aja tidak berani, kenapa sholat berani seperti itu? Itu yang pertama. Tapi kalau pertanyaan tadi, wudhu dalam keadaan telanjang boleh tidak? Oh boleh. Mana dalilnya? Lah mandi janabat kan wudhu dulu baru keramas kan Pak? Itu telanjang tidak? Oh telanjang. Nah kalau dikejar, boleh tidak mandi telanjang? Karena ada ustadz-ustadz kampung melarang mandi dalam keadaan telanjang, harus dalam keadaan berpakaian. Maka di Sahih Bukhari, di Kitabut Thaharah, Imam Bukhari membuat judul, hadisnya diberi judul Babu Jawazil Gusli Iryanan, bab bolehnya mandi dalam keadaan telanjang. Ditampilkan dua hadis, telanjangnya Nabi Ayub dan telanjangnya Nabi Musa ketika mandi di sungai. Itu bukti kalau mandi dalam keadaan telanjang itu hukumnya boleh. Baik, pertanyaan kedua, di luar wudhu. Iya. Di luar wudhu tentang wanita yang sedang berihram atau akan melakukan tawaf, batas-batas memakai apa ya, termasuk untuk membukanya itu Cadar. Cadar itu bagaimana hukumnya? Satu, masuk ada hubungannya dengan ihram tadi, kain ihram. Sering itu suatu jamaah itu memberikan suatu tulisan yang jelas, yang cekol belakangnya kain ihram itu boleh enggak atau ada batasnya bagaimana? Terima kasih. Yang kedua apa? Kain ihram ditulisi yang cekol. Oh ada tulisan. Ada tulisan. Tulisannya apa kira-kira? Ya mungkin sponsor dari videonya itu. Oh. Nama orangnya yang tidak hilang. Baik. Yang pertama, ketika sedang berihram, wanita boleh tidak pakai cadar? Oh tidak boleh. Cadar copot. Jadi salah satu peraturan, orang yang sedang berihram cadarnya dilepas. Dari sini berarti cadar itu real dipakai para sahabat wanita. Meskipun akhirnya kalau ada pembahasan cadar itu wajib atau sunnah, maka para ulama berbeda pendapat. Tapi khusus masalah cadar, ketika saya punya keyakinan cadar itu hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak pernah saya menyampaikan di majelis taklim dalil-dalil sunnahnya pakai cadar dan tidak wajibnya pakai cadar. Kenapa? Karena saya ingin agar ibu-ibu yang pakai cadar tidak goyah, tetap cadaran sampai mati. Untuk menghormati ibu-ibu yang sudah biasa pakai cadar. Bahwa saya dipaksa-paksa, tolong Ustaz,
sebutkan dalil bahwa cadar itu tidak wajib. Enggak akan saya bocorkan. Biar tidak owah yang pakai cadar itu, biar tidak owah. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika berbeda pendapat, tawadu walayyinul janib, lemah lembut, rendah hati dan lembut kepada tetangga sebelah yang berbeda pendapat. Tapi ketika sedang berihram, ngapunten, cadar dicopot. Kalau saya berkali-kali umroh selalu ada yang pakai cadar, ya sudah otomatis ngapunten Ibu, khusus ketika sudah di Bir Ali sebelum mengucapkan labbaika Allahumma umratan, ngapunten cadarnya dicopot, nanti dipakai lagi. Kalau sudah di Bukit Marwah rambut dipotong, silahkan pakai cadar. Nah, kemudian kain ihram ditulis berkenaan dengan tulisan-tulisan yang ada di belakang. Ini dibahas di fikih tentang tulisan-tulisan yang mungkin mengganggu orang yang sedang sholat. Rasulullah pernah menegur Aisyah, ya Aisyatu amiti kiramaki fa innaha alhatni fi sholah. Aisyah, ini korden ini apa-apaan ini? Kok banyak gambarnya? Tolong disingkirkan, tadi sholat sunnahku terganggu. Maka saya masih ingat ketika di Kartusuro mampir sholat di masjid, imamnya Ustadz Abdul Manaf. Beliau tidak hanya sawu sufufakum, melihat shop, tapi dipentelengi satu persatu yang pakai kaos disuruh pulang. Karena ya itu, pakai kaos di belakangnya ada tulisan. Nah, tulisan itu yang bikin masalah. Seperti saya pernah sholat, di depan saya ada yang pakai kaos dagadu, gambarnya orang yang sedang menteleng, sedang nulis, tulisannya sudah jelas jangan dibaca, masih dibaca juga. Nah, itu kan bikin kita tidak khusyuk. Apalagi kalau Bapak merantau ke Bekasi atau Jakarta, sholat di depannya ada orang pakai kaos alumni SMP 1 Masaran. Bapak yang pernah sekolah di SMP Masaran pasti tidak khusyuk. SMP Masaran, jangan-jangan dia temanku. Wah, sepanjang sholat at-tahiyatulillah yang diingat SMP Masaran. Begitu assalamualaikum mas SMP ini pundi, tahun berapa, akhirnya begitu, akhirnya tidak dikir, akhirnya malah ngobrol. Jadi tulisan itu harus dihindarkan. Nah, sekarang kalau umrah biasanya ada atribut yang menjadi pegangan bagi jamaah umrah. Biasanya apa? Kalau dulu boleh pakai bendera, hari ini sudah tidak boleh, sudah bertahun-tahun dilarang. Nah, biasanya tandanya bukan tulisan tapi apa? Sel. Sal atau sel? Sal, Bu. Ya udah lupa saya. Sal aja. Dari sal itu tanda, oh ini kelompok saya. Tapi sebenarnya tidak perlu, Pak. Kalau saya masuk Masjidil Haram, sudah saya briefing, Bapak kalau terpental, terpisah, tidak usah bingung. Titik kumpul di sini, di bawah lampu berwarna hijau, mengantisipasi nanti kalau kita terpisah, sehingga tidak perlu ada tanda-tanda. Alhamdulillah aman. Baik. Kemudian silakan. Ya. Oh gitu, ya ya. Ya, jadi gini, betul, kriteria rutin. Jadi gini, coba Bapak cari amalan ringan yang Bapak tidak akan terhalangi oleh kegiatan apapun. Udah saya kasih bocoran aja, salah satu yang saya rutinkan. Setiap keluar dari rumah pasti ada orang yang saya doakan. Melewati kuburan biasanya saya pelan-pelan. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim, Allahumma aidu min adabil qabri wa min adabi jahannam. Kemudian
ketemu di jalan, ada sopir yang baik hati memberi kesempatan kepada pengendara lain untuk nyebrang. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan saya. Tadi saya ada lihat sopir truk, ada yang mau nyebrang sulit, akhirnya sopir truk pun berhenti memberi isyarat kepada yang mau nyebrang, silahkan nyebrang, aman, saya berhenti. Langsung si sopir truk saya doakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahumma adkhilhul jannata ma'al abrar. Padahal sopir truk kan tidak tahu kalau saya doakan. Kalau di jalan ketemu mobil ambulan, saya doakan, ya Allah, kalau memang dia sakit semoga segera sembuh supaya dia bisa berkumpul dengan keluarganya. Ada orang yang dorong gerobak mau jualan, otomatis refleks saya langsung baca sholawat, kemudian mendoakan semoga dia dapat rezeki pulang, bisa menghidupi anak dan istri. Coba kalau bisa Bapak rutinkan. Itu namanya ad-du'a bidzahril ghaib, mendoakan orang tapi orang itu tidak tahu kalau sedang kita doakan. Kalau kita rajin mendoakan orang lain, maka Allah akan giring orang-orang itu rajin juga mendoakan kita. Kelihatannya mudah ya Pak ya? Ya iya, manggut-manggut, tapi nggak tahu sampai nanti pulang ingat atau tidak. Termasuk kalau di Bekasi saya sering melihat orang nuntun motor karena bocor. Di Bekasi ban bocor itu tiap hari saya lihat. Namanya juga paku disebar. Coba polisi dalam jarak setengah kilo pagi-pagi sejam itu merazia, itu sampai dapat 3 kilo paku di MT Haryono, jalan MT Haryono coba. Nah, ketika ada orang yang sedang nuntun, saya langsung membaca sholawat, ya Allah, cepatkan dia bertemu dengan tukang tambal ban, gantikan hartanya yang hari ini dikeluarkan, semoga dia tidak telat dengan tempat yang dia tuju. Padahal yang sedang gembrobios tadi tidak tahu kalau sedang saya doakan. Gimana? Seperti saya naik bus Rosalia Indah, duduk, tiba-tiba samping kanan saya sebelah sana ada ibu-ibu nangis terus. Ya otomatis saya doakan, ya Allah, semoga problem dia Engkau berikan kemudahan. Itu silakan dirutinkan lah, insya Allah mudah. Kalau bisa doakan, ya Allah, yang nyenden itu ampuni dosanya gitu. Oh cakep itu, insya Allah. Jangan diweleh-weleh ya Pak, hadir di pengajian itu spesial. Baik, satu penanya terakhir. Setapakan wudhu digunakan siwak, yaitu bagi yang mungkin orang yang sabar, mungkin di tempat jauh sana tidak mungkin tidak melakukan itu. Apakah itu kan ada dampak pada pahala sholat? Maksudnya Pak? Misalkan sabar, kan tidak mungkin gosok gigi. Tidak mungkin gosok gigi. Oh baik, jadi gini. Para ulama menyebut gosok gigi dengan cara apapun, termasuk gosok gigi pakai jari telunjuk. Itu termasuk gosok gigi. Kalau Bapak tidak bawa gosok gigi. Kalau saya kebiasaan hari Ahad, pekan pertama, pekan kedua, selesai kajian jam 8, saya pergi ke stasiun Bekasi untuk naik kereta jam 10. Nah, biasanya sambil duduk 2 jam saya acaranya baca Quran termasuk makan dan minum. Biasanya saya bawa kopi. Nah minum, sebelum kira-kira setengah jam sebelum naik kereta saya gosok gigi dulu sehingga masuk kereta dalam keadaan sudah fresh. Nah tapi kalau Bapak tidak bawa sikat gigi, kalau saya kan kemana-mana bawa sikat gigi. Kalau tidak, maka di beberapa kitab fikih gosok gigi pakai jari itu juga bagian dari bersiwak dan yang bersangkutan berhak dapat pahalanya.
Selesai Pak? Ya, selamat gosok gigi pakai jari. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.